Selamat pagi rekan-rekan, kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela, marulitua.com. Apa saja yang menjadi fokus pasar di dalam minggu ini dan bagaimana peluang dan risiko di dalam dunia trading menjadi salah satu favorit bagi para traders dan investor. Sebelum kita membahas topik utama kita, terlebih dahulu kita akan sama-sama mempelajari apa yang sedang terjadi di pasar Asia. Perdagangan di pasar Asia cenderung sedikit mix setelah Wall Street mengungkap kekhawatiran pemerintah Amerika Serikat. Untuk zona Eropa, dapat kita lihat bergerak sedikit lebih tinggi karena fokus politik tentang kebijakan dari Amerika Serikat. Untuk obligasi dapat kita lihat untuk obligasi 10 tahun yield sedikit berubah karena juga disebabkan kekhawatiran shutdown dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Bagaimana pergerakan harga minyak? Dapat kita lihat bersama-sama bahwa harga minyak mengalami penurunan karena OPEC memiliki wacana untuk menambah harapan surplus terhadap pasokan. Untuk emas, nah ini adalah yang menjadi salah satu favorit kita. Terjadinya pergerakan yang cukup signifikan dan dapat kita lihat rekor tertinggi tercapai kembali setelah shutdown pemerintah Amerika Serikat yang akan diambil tindakannya di dalam minggu ini. Pergerakan harga emas yang naik karena dukungan, kekhawatiran akan terjadi shutdown atau penutupan yang akan dirancangkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan sementara dapat kita lihat bahwa dari data pekerjaan sedikit melunak karena ekspektasi pemotongan terhadap cadangan devisa. Kalau kita mempelajari tentang lowongan pekerjaan Amerika Serikat yang meningkat sedikit pada bulan Agustus, jadi ada pekerjaan yang menurun. Konsisten ini bisa melunakkan kondisi pasar tenaga kerja sebenarnya dan memungkinkan Bank Sentral Amerika Serikat untuk memotong suku bunga pada bulan depan. Jadi di beberapa informasi-informasi yang kita dapatkan, terutama FedWatch CME Group, jadi ada beberapa opini-opini dan presentasi-presentasi tentang pemotongan suku bunga yang memiliki peluang 97% rekan-rekan. Untuk minggu ini, data-data besar yang akan dirilis yaitu ADP non-farm yang diprediksi 52K yang sebelumnya adalah 54K. Kemudian juga pada hari ini S&P Global Manufacturing PMI yang diprediksi 52 yang sebelumnya adalah 53 dan ISM Manufacturing PMI untuk September yang diprediksi 49 yang sebelumnya adalah 48,7 dan untuk ISM Manufacturing Price di September diprediksi 62,6 yang sebelumnya adalah 63,7. Dan laporan untuk crude oil inventory yang prediksinya masih belum ada, tetapi yang sebelumnya mengalami minus 0,607 M. Untuk tanggal 2 Oktober, rekan-rekan perlu waspadai untuk initial jobless claim yang diprediksi 229. Yang sebelumnya adalah 218 kali. Ini adalah data yang ditunggu pada hari Jumat 3 Oktober.
Pada pukul 7.30 WIB, 19.30 WIB akan dirilis average hourly earnings untuk month of month September yang diprediksi 0,3 sama dengan previousnya. Dan non-farm payrolls untuk September inilah yang menjadi konsentrasi besar dari para pelaku pasar, khususnya di global market, yang diprediksi 51K dan sebelumnya adalah 22K. Jadi pusatnya ada pada tanggal 3 Oktober di hari Jumat, rekan-rekan. Bersamaan dengan itu, unemployment rate juga pada pukul yang sama yang diprediksi 43 dan previousnya juga sama. Untuk jam 8.45 WIB atau 20.45 WIB, S&P Global Service PMI September yang diprediksi 53,9 yang sama dengan previousnya 53,9. Dan pukul 9 ISM Non-Manufacturing PMI September diprediksi 52 yang sama dengan previousnya. Dan juga untuk ISM Non-Manufacturing Price September yang previousnya adalah 69,2. Berdasarkan data ini dapat kita analisa bagaimana harga berdasarkan master signal pada hari ini pivot di 3.841 untuk emas dan resisten 4 di 3.968,16 dan support 4 di 3.713,98. Untuk support 1, 2, dan 3 sudah tersedia di master signal dan juga resisten 1, 2, dan 3, dan 4, dan seterusnya dapat kita lihat sendiri. Nah, kalau berdasarkan daripada kompas, artinya sentimen positif masih ada untuk posisi buyer, untuk posisi beli, dan harga sedang berada di atas pivot, dan di sini dapat kita lihat bahwa pergerakan pasar yang cukup konsisten untuk kenaikan ini artinya dapat kita simpulkan bahwa pada saat ini, disclaimer on, karena kita akan melakukan live trading, kita akan masuk mengambil posisi buy, posisi buy, oke. Dan di sini setelah kita tentukan posisi buy berdasarkan analisis fundamental terlebih dahulu, sentimen pasar, dan kita bisa melihat bahwa sentimen positif untuk buyers masih cukup kuat, dan di sini kita bisa melihat tren minornya juga masih uptrend, dan di sini rekan-rekan sama-sama dapat kita saksikan ya bahwa signal yang sedang ada adalah signal buy. Jadi yang kita ambil keputusannya adalah sebagai seorang buyers dan kita pasang stop loss-nya di sedikit di pivot, lebih kurang atau kurang lebih. Oke, langsung kita pasang di sini. Dan juga kita harus menentukan target profit yang realistis. Sekalipun secara minor trendnya ini adalah masih uptrend, dan kita pasang TP mendekati resisten 3 di 3.904. Karena tadi kita berbicara juga membahas tentang crude oil. Nah, untuk crude oil pada kesempatan ini, rekan-rekan, dia bergerak sedikit tipis, jadi kita wait and see. Kita tidak perlu sentuh dulu. Jadi kita cukup pada kesempatan ini melakukan live trade di emas aja. Semoga informasi ini bermanfaat rekan-rekan. Jangan lupa subscribe, follow, komen, dan share untuk rekan-rekan kita. Siapa tahu bermanfaat bagi mereka. Disclaimer on. Hati-hati rekan-rekan untuk tidak menggunakan full margin. Untuk tidak menggunakan full margin. Karena full margin itu sangat berisiko tinggi. Ketika pergerakan searah dengan rekan-rekan traders, mungkin itu akan memberikan cuan. Tetapi ketika berlawanan arah, maka saya pastikan rekan-rekan bisa mengalami masalah. Bisa mengalami masalah untuk transaksi, terutama di equity-nya. Tetap gunakan money management, risk management rekan-rekan.
dan follow terus channel ini. Saya Maruli Tua Sinambela, marulitua.com. Semoga bermanfaat. Happy trading dan cuan selalu.